Halo guys, welcome back to Jakarta Motorsport. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, perkenalkan kami Jakarta Motorsport adalah showroom second, Moge second tepatnya, yang menjual 250cc sampai 1400cc. Seperti biasa, gua akan mereview satu unit yang baru masuk ke Jakarta Motorsport BSD. Mau tahu seperti apa tentang motor ini? Simak video ini sampai habis guys. Di sebelah kiri gua sudah ada satu unit Kawasaki versi 1000 NIK 2020. Nah, gua akan kasih tahu kalian fitur apa yang nempel di motor ini sampai gua katakan ini benar-benar menurut gua canggih. Nah, yang pertama Kawasaki menyebutnya adalah KIBS, Kawasaki Intelligent Braking System. Jadi, kalau biasanya ABS sendiri hanya untuk supaya tidak bannya mengunci depan dan belakang, tapi berbeda dengan motor ini, Kawasaki menyebutnya ada kata intelligent yang artinya pengereman itu pintar. Jadi dia bisa menyesuaikan kemiringan saat kalian cornering atau menarik throttle gas yang terlalu besar. Akhirnya bisa spin atau slip. Tapi Kawasaki dengan pengereman ini udah jauh lebih canggih dan lebih safety. Gua akan cerita dikit apa perbedaan versi 1000 ini dibanding dengan kompetitornya. Yang pertama, motor ini 4 silinder. Kalau kalian lihat kompetitornya, biasanya motor-motor seperti ini itu 2 silinder, 3 silinder. Misalkan MT-09 di sini, dia 3 silinder. Lalu MT-09 Tracer ya. Lalu di sini kita bisa lihat yang lain itu adalah Triumph 1290 yang Explorer, itu juga 3 silinder. Bahkan BMW 1200 GS itu ada di 2 silinder. Ini adalah menurut gua salah satu motor yang kompetitornya itu punya silinder lebih sedikit daripada dia karena dia adalah memiliki 4 silinder. Dan di motor ini juga ada satu teknologi yang disebut dengan electronic throttle valve. Jadi intinya ada semacam ECU di dalam motor ini yang mengatur bensin itu dikeluarkan seberapa banyaknya yang dikirimkan ke fuel injection atau ke throttle valve-nya, sehingga akselerasi dari motor ini semakin smooth dan mudah dikendalikan. Dengan bobot yang menurut gua tidak begitu ringan, dengan bobot 253 kg, tapi versi 1000 ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang menurut gua itu oke banget. Salah satunya adalah cruise control. Ini adalah yang disebut dengan cruise control. Buat kalian yang belum tahu cruise control itu apa, pada intinya kalau kalian jalan touring jauh, kalian capek nih, ngegas terus, throttle gas terus. Nah, dengan fitur ini kalian bisa berjalan konstan di kecepatan yang kalian inginkan. Mungkin terdengar sepele, mungkin terdengar tidak digunakan di dalam kota. Tapi buat emang para orang yang suka touring, fitur semacam ini sangat-sangat berfungsi. Saat speedo dinyalakan, pasti kalian sudah tahu speedometernya ini udah mirip motor apa sih. Nah, tidak lain tidak bukan speedometernya mirip dengan Kawasaki H2. Nah, gua akan jelasin lagi fitur apa lagi yang ada di motor ini. Kita pindah ke sebelah yang banyak tombolnya ini. Jadi di sini juga Kawasaki memiliki KTRC, Kawasaki Traction Control seperti biasa. Jadi kalau saya tekan lama seperti ini, bisa dilihat ke layar. Nah, ada yang bergerak kan di sini. Ada 2, ada 3. Semakin tinggi, semakin dia sensitif membaca dari kecepatan motor serta throttle gas yang dibuka. Intinya semakin tinggi, dia semakin sensitif melindungi kalian. Kalau semakin rendah, artinya motor ini dibiarkan untuk semakin buas. Akselerasi sebenarnya akan dikeluarkan dari motor ini. Jadi di sini juga ada tombol powernya. Artinya kalian bisa memilih power seperti apa yang ingin dikeluarkan motor ini. Mungkin kalau jalanan kosong, tidak basah, aspalnya kering, kalian bisa pakai full power. Lalu, kalau seandainya saya tekan ke bawah, tekan tombol ke bawah seperti ini, dia akan berganti ke low power. Nah, bisa dilihat sini ya, jelas ya. Ada low, dan di sini ada full power. Bisa jelasin. Nah, buat kalian nih yang lihat
muka depan ini, topeng depannya, pasti kalian udah kepikiran dengan motor JTX 25R. Tinggal kurang air scoop-nya aja di sini. Memang seperti itu. Kawasaki selalu ngambil satu garis desain yang sama dengan motorsportnya. Contohnya, versi 1000 yang old, gua tampilin gambar di sini. Sebenarnya itu mirip banget dengan Kawasaki Ninja FI yang 2018. Itu mirip banget. Tapi kalau ini lebih ke JTX 25R-nya menurut gua, karena di sini juga ada taringnya seperti ini loh. Kalian juga bisa bandingin juga. Emang Kawasaki desainnya selalu segaris seperti itu. Tidak lupa juga di sini juga ada windshield yang bisa dinaik turunkan, tapi manual ya bro. Ini adjustable, bisa dinaik turunkan. Gue coba di sini. Ini bisa turun, bisa paling tinggi di posisi ini. Ini adjustable windshield, tapi dia masih manual. Tidak seperti Honda Forza yang sudah otomatis. Jadi pada kesimpulannya, apa yang membedakan versi 1000 yang versi 2020 dengan yang model sebelumnya adalah perubahan yang paling banyak dari sektor elektroniknya. Yang tadi seperti yang sudah gue sebutkan, seperti pengeremannya juga ABS-nya bukan biasa, KCMF, dan lain-lain. Motor ini keren banget, gokil banget, dan ini adalah brand new yang ready di Jakarta Motorsport BSD. Gue akan kasih kalian juga pertimbangan buat kalian yang tingginya, gue tinggi sekitar 173 cm, akan coba naik ke motor ini. Ini adalah motor dengan bobot 253 kg dan gue 173 cm, cukup bisa handle motor ini intinya. Tapi buat kalian yang di bawah 170 cm mungkin agak kesulitan untuk berdiri di motor ini. Kecuali kalian menggunakan sepatu boot atau sepatu yang lebih tinggi, mungkin bisa ya pakai motor ini. Tapi intinya overall motor ini oke banget. Dan ini adalah benar-benar motor yang diciptakan untuk jalan jauh. Sebelum video ini selesai, gue akan kasih kalian dengerin suara dari 4 silinder di motor versi 1000 ini. Oh iya, blok seperti ini mungkin kalian udah ada yang sadar, ini blok mesin Sugomi ya. Ya, ini adalah mesin J1000 Sugomi, tapi yang memang dibedakan outputnya oleh Kawasaki karena diperuntukkan untuk motor touring seperti ini. Tapi betul ini adalah blok J1000 Sugomi. Artinya versi 1000 ini memang menggunakan mesin basis dari J1000 Sugomi. Kita langsung dengerin suara mesinnya. Mungkin sekian penjelasan gue tentang Kawasaki versi 1000 ini. Buat kalian yang memang pengen nonton video review lagi yang ada di Jakarta Motorsport BSD, atau kalian pengen tahu motor apa aja sih yang selanjutnya akan gue masukin atau gue datangin ke Jakarta Motorsport BSD, tetap stay tune di channel gue. Nah, buat kalian yang minat dengan Kawasaki versi 1000 ini, langsung aja klik link di bawah, nanti gue cantumkan Instagram gue. Dan jangan lupa juga langsung aja kalau mau ke WhatsApp, gue cantumin juga nomor yang ada di bawah ini dengan Kabir atau dengan Bro Andri. Ada juga Instagram gue yang BSD dan Pusat. Di atas ini gue cantumin biar kalian bisa lihat lebih jelasnya lagi stok-stok apa yang ready di Jakarta Motorsport BSD. Sekian, sukses buat kalian semua. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Thank you.